kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat ya semuanya? Puji Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah. Walaupun ini di jam terakhir di siang hari yang panas, semoga semangat kita untuk belajar sejarah tetap terjaga ya teman-teman sampai akhir pembelajaran sejarah hari ini. Semangat ya. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai strategi perjuangan masa pergerakan nasional. Pernahkah kalian mendengar strategi perjuangan masa pergerakan nasional? Sering. Oke. Kita mulai saja. Adakah yang mengenal dua wanita hebat Indonesia ini? Ya. Apakah tahu? Oke, siapa mereka? Oke, Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu. Terima kasih, Cila. Oke, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Kemudian apa sih yang mereka lakukan untuk bangsa Indonesia sehingga kita itu banyak yang mengenal kedua wanita hebat ini? Menang Olimpiade Tokyo tahun berapa tuh? 2020, betul sekali. Nah, kita akan melihat berita ini dari BBC. Di sini dikatakan bahwa Gracia dan Apriani dalam laga di Usamori Plaza, Tokyo, Senin tanggal 2 Agustus 2021, baru berapa bulan yang lalu, itu menghadapi pemain Cina, Chen Qingchen dan juga Jia Yifan, menang 2 set secara langsung dengan skor 21-19 dan 21-15. Jadi langsung dalam 2 set. Ini sangat luar biasa. Kemudian kemenangan ini adalah raihan emas pertama ganda putri Indonesia di ajang Olimpiade yang mulai dipertandingkan sejak Olimpiade 1992 di Barcelona. Nah, dari kedua tokoh ini, wanita hebat ini, kita banyak belajar bahwa dampak yang sangat luar biasa atas kemenangan yang diraih dan juga medali emas yang diraih untuk bangsa Indonesia dan untuk kita semuanya. Banyak masyarakat Indonesia itu merasakan euforia yang sangat luar biasa. Mereka banyak yang memposting di Instagram, kemudian di Twitter, atau di media sosial apapun itu, kemudian di media cetak maupun media elektronik di Indonesia, banyak yang memberitakan kedua wanita hebat ini. Jadi semangat perjuangan mereka dapat kita rasakan juga pastinya sebagai bangsa Indonesia. Nah, semangat nasionalisme yang akan kita pelajari di sini adalah melalui olahraga, yaitu bulu tangkis. Nah, olahraga ini merupakan salah satu media untuk membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, salah satu contoh yang kita ambil adalah Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Jadi, kedua pemuda ini mampu membangkitkan rasa nasionalisme bangsa melalui olahraga bulu tangkis. Kemudian melalui olahraga ini juga membangkitkan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah menganalisis munculnya kesadaran kebangsaan dan perjuangan pergerakan kebangsaan. Jadi adalah bagaimana sih kita mulai sadar sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang tadinya kita mungkin membawa nama golongan, sekarang kita menjadi satu bangsa Indonesia. Nah, ada yang kenal atau ada yang tahu siapakah beliau? Sudah ada namanya? Konrad Theodor van de Venter atau CTH van de Venter, yang terkenal dengan politiknya namanya? Politik apa itu? Van de Venter itu apa sih kebijakannya? Politik etis, terima kasih Jose. Atau politik balas budi.
Nah, oke, kita bahas satu persatu. Jadi tokoh ini atau Van de Venter merupakan orang Belanda. Kemudian dia mempengaruhi lahirnya politik etis dengan kebijakannya, yaitu tadi trias Van de Venter, ada irigasi, migrasi, dan juga edukasi. Yang akan kita bahas adalah tentang edukasi atau pendidikan. Jadi menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat Indonesia pastinya. Nah, pada waktu itu, apakah sekolah itu didirikan untuk seluruh masyarakat Indonesia? Tidak. Yang boleh bersekolah siapa saja? Kaum bangsawan. Nah, karena pada awalnya itu Belanda mendirikan sekolah, tujuannya adalah untuk mencari tenaga kerja yang bisa dibayar murah. Jadi mereka nggak rugi-rugi amat. Tapi untuk bangsa Indonesia, itu merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Nah, melalui pendidikan ini, kemudian pada akhirnya bangsa Indonesia boleh mendapatkan pendidikan. Muncul golongan terpelajar yang membawa pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Karena ada golongan pelajar, mereka mulai sadar nih, ternyata kok kita atau bangsa Indonesia selama ini dibodohi. Atau kita selama ini ditindas, dikeruk kekayaannya untuk kepentingan bangsa Belanda. Nah, kemudian keberadaan ini atau keberadaan sekolah menumbuhkan rasa kebangsaan atau kesadaran kebangsaan Indonesia. Nah, caranya adalah mereka melalui atau mendirikan organisasi-organisasi pergerakan yang nantinya mampu membangkitkan kesadaran atau nasionalisme bangsa. Nah, kita lihat ya karakteristik perjuangan bangsa Indonesia. Tadi yang sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Kalau sebelum itu yang pertama dipimpin raja atau bangsawan dan juga tokoh agama. Berarti mereka ini membawa nama daerah masing-masing. Contohnya Kerajaan Aceh, kemudian membawa nama Banten, kemudian Demak atau Jawa Tengah, Mataram, dan sebagainya. Kemudian bersifat kedaerahan atau lokal, jadi daerah masing-masing. Kemudian bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Berarti kalau senjatanya mereka canggih, ya kita senjatanya cuma bambu runcing. Menang atau kalah? Kalah. Kemudian terfokus pada pemimpin karismatik. Kalau pemimpinnya meninggal, perjuangannya masih lanjut atau berakhir? Berakhir. Kemudian bersifat reaktif dan juga spontan. Kalau ada musuh datang, kita langsung lawan tanpa persiapan, tanpa strategi. Menang atau kalah? Kalah. Nah, kita lihat setelah tahun 1908. Yang pertama dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Berarti ini orang-orang yang terpelajar, terdidik, yang berjuang. Kemudian caranya tadi bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Jadi tidak lagi membawa nama daerah. Kemudian yang ketiga, diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media massa, perundingan, lobby, dan juga mogok. Jadi caranya sudah cerdas. Kemudian memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Kalau pemimpinnya meninggal, apakah perjuangannya bisa dilanjutkan? Bisa, oke. Kemudian yang terakhir, memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Tujuannya sudah ada, yaitu Indonesia Merdeka, ingin terbebas dari penjajahan kolonial Belanda. Oke. Kita lanjutkan. Nah, faktor apa saja sih yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kita lihat yang internal terlebih dahulu. Yang pertama adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan. Kalau dijajah, bangsa Indonesia itu menderita atau bahagia? Oke, menderita. Banyak sekali sumber daya alam, sumber daya manusia yang digunakan oleh para penjajah. Yang kedua, munculnya kaum terpelajar. Tadi sejarahnya sudah kita bahas, dari mana sih mereka muncul?
Kemudian yang ketiga, tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Nah, kejayaan yang dimaksud pada masa apa nih? Oke, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, yang pada waktu itu menguasai hampir wilayah di Indonesia. Kemudian kita lihat faktor eksternal, berarti dari luar, bukan dari dalam. Yang pertama, kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika, contohnya Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan juga Mesir. Kemudian yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1904 sampai 1905. Mohon maaf, itu ada kesalahan ketik ya. Nah, dalam perang ini berarti Jepang ini mampu mengalahkan Rusia. Padahal Jepang ini merupakan salah satu negara Asia yang notabene pada waktu itu bangsa di Asia Afrika banyak yang dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Nah, ternyata Jepang mampu nih. Nah, karena Jepang mampu, ini membuat bangsa-bangsa di Asia dan Afrika mereka juga merasa bahwa sebenarnya mereka bisa kok melawan penjajahan. Kemudian masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika. Ada liberalisme, demokrasi, sosialisme, pan-islamisme yang sudah pernah kita pelajari. Begitu ya teman-teman. Nah, dari sini mulai lahirlah organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, kita lihat apa aja sih organisasi itu. Nah, di sini ada Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, ada Muhammadiyah, ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, kemudian ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, kemudian ada Partai Indische Partij, kemudian itu ada Taman Siswa, ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, kemudian Partai Indonesia atau Partindo, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, dan ada Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi tadi dampaknya adalah muncul golongan terpelajar, muncul kesadaran kebangsaan, muncul rasa nasionalisme sebagai satu bangsa yang utuh untuk berjuang, tujuannya adalah untuk Indonesia merdeka. Melaluinya adalah melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kesimpulan. Mungkin salah satu yang di sekolah dan satu yang di rumah bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini materinya. Yang di sekolah ada yang mau menyampaikan? Michael? Ya, silahkan. Perjuangan setelah tahun 1908 itu lebih nasionalis, kemudian dipimpinnya adalah oleh orang-orang yang terpelajar. Oke, satu lagi mungkin yang di rumah Ibu minta tolong Cika. Ya, Bu. Ya, silakan Cika. Dari yang diambil dari pembelajaran hari ini? Kalau dari yang saya dapat dari dari PPT-nya itu, menurut saya perjuangan yang dilakuin sama bangsa Indonesia itu rada rumit gitu, Bu. Kayak ya banyak yang banyak yang dilakuin pas perjuangan bangsa Indonesia itu, kayak misal tadi pergerakan-pergerakannya gitu sih, Bu. Oke, terima kasih Cika. Jadi menurut Cika, perjuangan yang dilewati oleh bangsa Indonesia itu adalah bukan perjuangan yang singkat dan mudah, begitu ya Cika, tetapi perjuangan yang sangat panjang, kemudian perjuangan yang sangat sulit untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Nah, kalau kita simpulkan tadi berarti perjuangan yang diperoleh bangsa Indonesia
melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional, dengan tadi mengubah pola pikir masyarakat dan juga bangsa Indonesia, yang tadinya mereka ini lebih bersifat kedaerahan atau mementingkan kepentingan golongan masing-masing, kemudian berubah menjadi satu rasa yang sama atau kesadaran kebangsaan dengan nasionalisme dan dengan tujuannya yaitu Indonesia merdeka. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang perjuangan kebangsaan Indonesia melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan nilai-nilai positifnya bisa kita ambil, sedangkan hal-hal yang negatif bisa kita buang jauh-jauh. Terima kasih teman-teman kelas 11 IPS 1. Selamat siang, Tuhan memberkati.